Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfa Surun Nasyiratul Kamil dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1B. Dalam pembahasan pengertian rekam medis, terlebih dahulu akan dikemukakan arti dari rekam medis itu sendiri. Rekam medis adalah keterangan tentang identitas, anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa, serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang rawat jalan, rawat inap, dan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang dimaksud dengan petugas adalah seorang dokter gigi, atau petugas kesehatan lain yang telah memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien. Nah, teman-teman, menurut saya, rekam medis itu secara simpelnya adalah tulisan hasil pemeriksaan atau catatan medis pasien. Dengan contoh, dokter menulis keluhan dan resep obat yang akan diberikan. Nah, itu dia berkas rekam medis dan bagian dari rekam medis itu sendiri. Seperti itu. Lalu, apa sih tujuan dari rekam medis ini? Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Tanpa ada dukungan dari sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, tertib administrasi ini tidak akan tercapai. Sedangkan tertib administrasi adalah salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Lalu, apa sih kegunaan dari rekam medis ini? Teman-teman, kegunaan rekam medis terdiri dari beberapa aspek, ya. Yang pertama, ada aspek administrasi. Aspek administrasi ini berisi tentang aspek administrasi ini isinya tentang tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis untuk mencapai tujuan dari pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua, ada aspek legal atau aspek hukum. Aspek hukum ini isinya masalah adanya peningkatan hukum atas dasar keadilan, seperti itu. Dan yang ketiga ada aspek finansial atau aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini isinya tentang data atau informasi yang dapat digunakan nantinya pada aspek keuangan. Yang ketiga, ada aspek riset atau penelitian. Aspek riset atau penelitian ini isinya tentang data atau informasi yang nantinya akan mendukung penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Lalu yang selanjutnya ada aspek edukasi. Nah, aspek edukasi ini isinya informasi
tentang kronologis pengembangan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Nah, informasi ini dapat dijadikan sebagai referensi pengajaran profesi dalam pendidikan kesehatan. Nah, lalu ada aspek dokumentasi. Aspek dokumentasi ini adalah yang bersumber dari ingatan yang didokumentasikan yang nantinya akan menjadi bahan pertanggungjawaban dan pelaporan rumah sakit dan laporan rumah sakit. Dan yang terakhir ada aspek medis. Ada aspek medis ini. Aspek medis ini adalah catatan yang nantinya akan menjadi yang nantinya menjadi rencana pemeriksaan atau perawatan kepada pasien. Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.